Satu kas, Iya. dua bank, ya. Iya. Yang ketiga akibat tetap itu piutang. Iya. Nah itu, ya kan? Iya. Terus aktivitas yang satunya aktivitas apa lagi? Kalau di sini dia pertama kas, aktivitas Iya, tetap, kas, bank. pasifa, uang modal, uang bank, usaha, sama modal sendiri startnya. Nah itu kalau kemudian di bawahnya itu ada aktiva, ada pasifa, aktiva tetap dan aktiva tidak tetap. Nah itu seperti apa? Peralatan tuh banyak ya. Ada gedung ini nih, ya. Gedungnya Pak. Dan gedung ini apa gudang? Gudang dan mesin. Atau apa Pak? Kalau bahasa apanya? Gudang aja lah kan. Gudang, kemudian mesin. Itu peralatan ya. Iya. Itu totalnya berapa kena ya? Gudang ini 40 juta. Ya. Terus ini kolam ini masuknya di aktiva tetap. Kolam dengan nilainya 300 juta sama kolam terpal. Nah kolam terpal, kalau kolam ini tidak ada biaya penyusutan nantinya. Ini nih, yang ini Pak ya? Ya? Ini manual aja kan? Enggak, ini masalahnya tanah kan? Iya. Nah kalau itu ada penyusutan, kolam terpal atau bioplok. Kolam terpal ya Pak? Itu Ya. berapa ya Pak? Nah tapi ini udah masuk di bidang pertanian. Ini pertanyaan. Ya, kalau pertanian ini ya. ada tanam-tanaman ya, Yang cabenya ada sayuran, ada lombok kayak tadi. Kalau ini ada apa alkon tuh, apa mesin. Iya. Itu untuk nyiram, untuk perlihan hewan untuk ini. Terus ada ini gerobak, ada pisau, ada arit, ada cangkul, itu peralatan. Iya. Kalau penyiraman berapa kena? Penyiraman ini 1 juta lah biaya itu. Peralatan disebutnya bukan penyiraman. Iya, peralatan mesinnya masuk. Di sini ada aktivitas tetap tadi kas, bank, terus kas udah ada, saya udah punya kas, bank udah ada, kemudian apa piutang Tidak ada juga ya Pak? tidak ada. Kalau yang usahanya Pak, untuk utang usaha? Nah itu udah di pasipa itu adanya. Oh, pasti Pak. Ya. Jadi kalau digambarkan gini, sampean gini ya. Kalau ininya dan rasanya, nah ini aktiva, ini pasifa. Ini ada aktiva tetap ya, aktiva tetap. Ada aktiva tidak tetap. Terus ini pasifa tidak tetap juga. Di sini ada bank, kas pertama, kas, bank, piutang. Terus modal sendiri sini, modal. Terus di sini ada umpamanya ada modal, ada inventaris, peralatan, ada perlengkapan. Nah gitu. Nah di sini umpamanya di sini hutang bank. Kalau yang kasnya nggak ada. Kemudian hutang bunga, hutang bank dulu, hutang bank di atas, Bang berapa? hutang bank di sini, hutang bank. Berapa Pak? Hutang bank 200 juta. 200 juta, hutang bunga di bawahnya. Ya hutang bunga. Hutang bunga. Ya, bank ya. Iya. 2 kali 240 juta. Itu kan. Kemudian di bawahnya ada pasifa. Apa namanya? Utang. Bukan itu hutang di sini. Ini hutang di sini ada nanti ada keuntungan di sini, ada sisa usaha. Kemudian umpamanya di sini itu ada donasi. Iya. Ada donasi atau kalau kelompok ya, kalau kelompok itu ada simpan pokok, ada simpanan
ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, kemudian ada donasi, ini simpannya di bawah Pasipa. Sini. Nah, Kamu ada sisa usaha. sisa usaha. Ya di sini dulu tulis donasi. Sini. Di sini aja, di sini kan ini Pasipa, ini Pasipa, di sini Pasipa lagi apa namanya? Lupa. Kewajiban lancar, kewajiban di sini kewajiban tetap. Di situ ada simpanan, ada iuran wajib, tidak ada kan atau simpanan wajib. Kemudian di situ ada donasi di bawahnya. Nah, ada donasi saya. Donasi nilainya sekitar 250 juta. Piutang di sini saya tadi ada piutang kan, di piutang umpamanya piutang ke orang atau piutang ke bank, itu nanti ada penyisihan piutang namanya. Ya. Untuk apa penyisihan piutang? Dari mana dapatnya? Dari pendapatan. Wah lama ini, nggak ada masuk sama. Kalau bicara masalah bikinnya lama, kalau mau sedikit-sedikit belajar nanti sama saya di rumah. Pak nanti bisa ngapot potongan itu kan Pak. Ya, karena kenapa? Sampai kan nanya ke petani aktifa pasipa ya, ada cocok gitu ya. Ya gitu. Untung saya mohon maaf aja, saya mungkin sedikit-sedikit tahu. Karena kan Bapak kan lebih senior kan, lebih tahu. Kalau petani kok. Petani itu yang dulu cangkul kan. Iya. Gitu. Tapi kan berbeda Pak kan, Bapak kan. Enggak juga, saya pernah belajar itu di Alia kan. Gitu. Nah itu dulu karena saya jurusan IPS ya, belajar hitung dagang tentang buku itu aja saya. Oke Pak, saya ingin datang Pak ya. Nanti ada yang perlu bisa datang. Iya ya. Kalau ada. Ini nanti aja pulang Jumatan nggak ke sini? Oh, ini lagi mau lanjut praktikum lagi nanti Pak. Soalnya lagi hari ini lagi online. Nanti Ya, kapan salam sama dosen gitu sama saya, jangan gitu kalau ngajar. Jadi memberikan itu ya bagus lah siswa untuk mencari. Tapi kan ini harus dipelajari. Sekarang sampean di teknologi ya. Teknologi dalam penyuluhan, teknologi harus ini cuma pendukung pembukuannya kan. Siapa yang harus belajar membuku? Karena di sini agrobisnis ya otomatis pembukuannya harus apa? Otomatis kan gitu. Kalau seandainya sekarang agrobisnis ini sampai ini juga agrobisnis atau pembukuan hancur usaha. Gitu. Jadi kalau tanpa perhitungan segala sesuatu usaha walaupun tani akan bengkrak. Nah, alhamdulillah kalau saya ini nggak pernah istilah saya nanam itu bangkrut gitu, walaupun sedikit gitu. Karena apa? Karena ya tahu kita analisa dulu gitu, analisa usahanya dulu kan. Nah makanya kalau sampean seharusnya belajarnya dari analisa usaha dulu. Ya. Analisa usaha dulu. Jadi sebelum apa-apa itu kita analisa dulu. Analisa dari mana? Dari pengalaman. Kalau kita nggak tahu, kita mau usaha yang baru, belajar kepada orang yang pernah kan gitu. Nah kalau saya mungkin pernah nanam bawang, umpama bawang daun, saya siap menganalisa akan untung akan rugi, gitu. Untungnya nanti sekian. Ikan, saya bisa menganalisa habis pakan berapa, umur sekian berapa, gitu. Nanti keuntungannya berapa, usaha harga pasar berapa. Nah itu nggak akan rugi, nggak usaha itu. Petani nggak akan rugi. Kenapa petani rugi? Mereka ada dipelajari sama penyuluh, makanya kewajiban sampai nanti sebelum apa-apa ke petani analisa dulu usaha sebelum mereka mengerjakan. Jangan ini langsung para petani dikasih pupuk, dikasih ini, tapi nggak ngerti usahanya. Nah ini kesalahan penyuluh, kesalahan para aparat menurut saya atau petugas ini ke petani itu. Ini seenak-enaknya aja, petani kan udah ngerti apa-apa, harusnya kita yang membimbing diarahkan. Insya Allah modern petani di Indonesia ini tidak akan tinggal baki lah. Ada nilai lebih gitu, ada untung gitu. Jadi nanti kalau sudah tahu analisa jangan dipaksakan nanam padi, tidak boleh petani. Kalau padi tidak menguntungkan karena pengalamannya jangan dilanjut gitu. Tapi apa, oh ini sekarang pasar bagus, nanam apa, nanam
taruh yang ada di sini lah, kelapa umpamanya. Oh, berbuah terus-terusan. Apa yang dijual? Kelapa mudanya. Analisa beberapa tahun, kebutuhan sehari-hari apa? Kan gitu. Itu kebutuhan hidupnya. Muncullah tujuan kita usaha itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kan. Kebutuhan saya pernah nyampaikan, pertama kebutuhan itu ada yang per menit, ada yang per jam, ada yang per hari kebutuhannya. Ada yang per minggu, ada yang per bulan, ada yang per triwulan, ada yang per semester, ada per tahun. Ada yang puluhan tahun. Kan gitu. Lantas tidak ada kata-kata yang sampai di buku itu ada biaya terduga, nggak ada. Karena kalau biaya terduga berarti orang nggak bisa menganalisa. Jadi saya sarankan sampai nanti ketika jadi penyuluh ke petani, ya, ke siapa saja, apa yang perlu disampaikan itu analisa usaha dulu. Gitu. Nah sudah analisanya di ini, sudah kita analisa, baru apa yang perlu diperlukan, perlu modal dulu berapa kan? Gitu. Sekarang apa? Petani pemerintah ngirim pupuk subsidi, itu pupuk subsidi itu tidak bagus, rusak kena tanah itu. Nggak bagus itu. Mendingan saya dikasih dikasih pupuk subsidi yang urea itu, urea satu kusik lebih baik saya beli ini bagusan beli non subsidi 5-10 kilo gitu. Kalau mau subsidi menurut saya pemerintah itu yang pupuk yang biasa dijual itu yang tidak disubsidi. Kalau yang subsidi jelek itu menurut saya itu adalah akibat korupsi menurut saya. Nah, saya berani walaupun didatangkan ini ahlinya itu karena saya pengalaman nanam, sebab pengalaman pakai pupuk itu. Mau urea TSP itu jadi batu aja, bukan jadi pupuk. Keras kena naik rusak. Nah itu ya, kalau jadi penyuluh. Ya, Pak. Nah, nanti setelahnya dianalisa, kan ketahuan modal perlu berapa. Ternyata ada subsidi, berarti donasi masuknya di buku itu. Kan gitu ya, ada subsidi itu. Nah itu di pembukuannya. Saya kadang-kadang ini panas kalau saya, makanya saya tidak pernah menerima bantuan itu. Artinya bantuan macam dari pertanian sekarang ini. Karena sudah mengalami, saya sering beli itu di Tasuk, pupuk sendiri. Kendala bapaknya? Kendala bapaknya? Kalau nanya kendala itu banyak kendala itu. Segala sesuatu banyak kendala kan. Gak usah ditanya lah kalau masalah kendala itu. Tadi satu pertama, kalau ini untuk saya mungkin mampu beli karena saya sudah menganalisa masyarakat tanpa disubsidi mau usaha tak bertani gitu, usaha di bidang pertanian walaupun tanpa disubsidi asal benar-benar aja diarahkan masalah insya Allah kemudian pasarnya jelas gitu aja kok petani itu. Gak usah ribut-ribut sekarang ini presiden ini dan sebagainya negara ini negara yang nggak ngerti menurut saya. Mohon maaf, saya ini mungkin rasanya lain berarti saya tidak menerima bantuan. Tetapi antara bantuan dengan kita istilahnya usaha sendiri gitu. Enak usaha sendiri, karena apa? Mungkin sedikit ilmunya lah. Apanya dulu yang dikerjakan sebagai pengusaha itu. Jangan dikira petani itu bukan pengusaha. Sampai nanti kalau bertani di sana Sumatera menanam sawit atau nanam kakao atau nanam karet, kan dianalisa dulu, bukan asal nanam gitu. Untung ruginya itu gitu. Oke Pak, ini makan waktu Bapak sih nggak enakan juga kan Pak kita juga kan ya. Kembali pasangannya bau-bau itu saja. Nanti saya katakan kembali Bapak ya. Terima kasih Pak ya, Pak ya. Ajak aja ini dosennya bawa sini. Ngobrol sama saya.